Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pukul 7.31 kita bisa memulai untuk kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita sharing beberapa hal terkait persiapan UKM PPG dalam jabatan untuk bidang studi IPA. Sudah bergabung dengan kita di Zoom sekitar 250-an peserta dan ini sepertinya masih terus bertambah. Gimana Bapak Ibu, sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Bapak. Sebetulnya nanti untuk pembekalan secara resmi dari UNY itu akan dilaksanakan hari Selasa ya. Tapi kita di bidang studi IPA diskusi terlebih dahulu supaya persiapan Bapak Ibu lebih baik. Mengingat saya melihat kalender pendidikan di sekolah ini sudah sangat mepet ya. Terutama untuk kebutuhan UKIN, yakni ketika Bapak Ibu harus praktek mengajar di kelas, itu sebagian sekolah sudah akan segera memasuki jadwal ujian akhir semester ya, atau apa itu namanya, assessment sumatif akhir semester ya. Maka kita bergerak lebih cepat, lebih awal untuk persiapan-persiapannya. Baik, saya akan share screen supaya mempermudah diskusi kita. Sudah tampak, Bapak Ibu? Share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik, Bapak sekalian. Jadi, mengapa kita perlu berbincang-bincang pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini, karena ada beberapa hal yang baru terkait UKM PPG dalam jabatan gelombang kedua jika dibandingkan dengan gelombang-gelombang sebelumnya. Ya, ada sedikit tambahan gitu ya, ada sedikit informasi baru gitu. Yang kayaknya kalau kita nggak antisipasi sejak awal, mungkin nanti kita akan mengalami kesulitan. Segera yang seperti ini kita skip saja dulu ya, ini nanti biar disampaikan saat pembekalan di ini lebih detail. Saya akan langsung pada aspek-aspek yang praktis yang berubah itu apa saja. Jadi UKM PPG itu terdiri dari dua aktivitas besar, yaitu UKIN dan UP. Ini sepertinya ada yang bergelombang ya, ada feedback ya. Mungkin di mute dulu Bapak Ibu ya. Semuanya di mute dulu. Jadi UKM PPG terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang kita sebut dengan UP dan sekarang diberi nama ujian tulis. Ya, UT jadinya ya, ujian tulis, dan UKIN yaitu uji kinerja. Oke. Untuk ujian tulis ada yang baru pada UKIN atau pada UKM PPG tahap kedua ini. Apa itu? Kalau yang dulu-dulu kan yang prinsip ada tes ini ya, PCK ya, Pedagogical Content Knowledge gitu ya. Tapi sekarang ada tambahan soal yang namanya Situational Judgment Test. Ya, ini ada 10 soal. Nanti kita lihat yang dimaksud dengan Situational Judgment Test itu seperti apa ya. Kalau yang PCK ini yang umum lah. Nanti akan kita lakukan pembekalan insya Allah sebelum jadwal ujian tulis. Kita semua akan diberi jadwal. Ya, kita akan diberi jadwal untuk pembekalan ujian tulis nanti. Insya Allah yang seperti ini akan kita bahas secara spesifik. Nanti kira-kira 4 hari Bapak Ibu ya menjelang ujian tulis kita akan lakukan pendalaman materi untuk persiapan ujian tulis ini.
Ya, yang ini ada yang baru saya bilang tadi, dulu nggak ada nih. Oke, silakan kalau yang merekam ya. Dulu nggak ada yang namanya situational judgment test, sekarang ada 10 soal. Sepertinya soal-soal seperti ini adalah soal yang sorry, saya harus apply. Oke. Soal-soal seperti ini soal yang jawabannya itu benar semua ya. Jawabannya itu benar semua. Jadi nggak ada jawaban yang keliru gitu. Tapi level kebenarannya yang berbeda-beda. Ya, level kebenarannya yang berbeda-beda. Ada yang benar banget, ada yang benar, ada yang kurang benar gitu ya. Mohon maaf, saya harus sambil mute ya karena Bapak Ibu ada yang bocor ini. Oke, mohon Bapak Ibu di mute dulu aja. Nanti unmute-nya kalau ada pertanyaan setelah ini saja. Supaya saya tidak bolak-balik ya untuk mengatur di mute lagi. Ini sepertinya sudah maksimum ya 300 partisipan. Tolong disampaikan ke rekan-rekan. Mungkin admin sudah membagi ya. Kalau ada yang apa ini namanya nggak bisa berhasil masuk lewat Zoom, nanti bisa mengikuti lewat YouTube di channel saya. Coba Bapak Ibu boleh kasih kabar ke grup. Bagi yang belum bisa berhasil masuk, silahkan untuk dikasih tahu masuk ke YouTube channel yang biasanya kita pakai untuk share informasi PPG ya, Science Edu Channel. Silahkan Bapak Ibu sampaikan ke sana karena mungkin sebagian teman-teman tidak bisa bergabung ya. Oh, ada yang minta channel YouTube-nya. Oke, saya ambilkan dulu Bapak Ibu ya. Oke, saya kirimkan lewat chat room Bapak Ibu. Silakan itu di-share ke grup kelas masing-masing. Mungkin tidak bisa masuk. Yang kegiatan. Apa yang disuruh dibawa, disiap. Oke. Sudah saya share, silahkan Bapak Ibu bisa disampaikan ke teman-teman di grup kelas masing-masing. Kalau masih gagal untuk bergabung lewat Zoom, bisa lewat YouTube saja. Karena ini sudah maksimal, saya pakai akun personal, jadi hanya 300 partisipan. Baik ya, lalu ya ada tes pedagogical content knowledge. Ini soal-soal yang terkait dengan menggabungkan antara konten dan pedagogi, antara materi IPA dengan bagaimana cara mengajarnya. Tenang saja Bapak Ibu, yang seperti ini akan kita bahas tersendiri. Jadi nanti akan ada waktu 4 hari menjelang UT, ujian tulis ya, kita akan berbagi soal ini. Lalu studi kasus, mungkin nanti akan sedikit kita terangkan bagaimana cara menyusun studi kasus. Ini adalah untuk yang UT, ujian tulis. Nah, selain UT kita nanti akan ada UKIN ya, uji kinerja. Nah, ini yang menjadi fokus pembicaraan kita malam hari ini. Yaitu bagaimana kita sukses UKIN. UKIN itu bagian dari UKM PPG. Sekali lagi ya, UKM PPG itu ada 2, yaitu UP atau UT sekarang namanya ya, dan UKIN gitu. Nah, kalau yang UKIN itu ya menguji kemampuan kinerja kita sebagai guru, yaitu ketika kita merancang pembelajaran. Selain UT kita nanti akan ada UKIN ya, uji kinerja. Nah, ini yang lagi. Mohon Bapak Ibu di mute ya. Oke. Jadi nggak fokus ya. Oke, jadi untuk uji kinerja itu intinya menguji kemampuan Bapak Ibu sebagai seorang guru dalam hal merancang pembelajaran dan melakukan pembelajaran. Yaitu bagaimana RPP dan modul ajarnya dinilai, kemudian videonya dinilai, kemudian portofolio. Jadi nanti akan ada penilaian portofolio. Bagaimana portofolio nanti kita cek isinya apa saja ya. Oke, Bapak sekalian, jadi untuk jadwalnya kira-kira seperti ini. Ini sedang proses pendaftaran mestinya ya, Bapak Ibu ya. Lalu secara formal nanti UN-nya akan mengadakan briefing di tanggal 28.
Lalu untuk UKIN praktek pembelajaran, jadwal aslinya 3-6 Desember. Tapi menurut kami, kalau misalnya 3-6 Desember itu sekolah itu sedang pada UAS, dan sulit bagi kita untuk mengadakan pembelajaran, saya kira asal Bapak Ibu sudah PPL-nya sudah selesai, ya kan rata-rata sudah selesai ya, kita bisa langsung praktek di pekan ini. Mulai Senin ini sampai Jumat besok, saya kira nggak apa-apa Bapak Ibu bisa memulai untuk praktek pembelajaran. Ya, pastikan Bapak Ibu diskusi dulu dengan guru pamong, dengan dosen pembimbing di kelompoknya masing-masing terkait dengan RPP-nya. Modul ajarnya harus dibuat yang terbaik. Ya, jangan sampai ada yang keliru-keliru. Nah, nanti mungkin di grup akan saya share bagaimana sih RPP yang nanti skornya tinggi, ya, bagaimana sih video yang nanti skornya tinggi, nanti kita akan cek ya. Lalu kalau yang ini jelas harus dipatuhi, yaitu tanggal 3-6 Desember Bapak Ibu akan mengisi portofolio. Ya, juga akan mengisi studi kasus. Lalu mengunggah tautan-tautannya ya. Lalu nanti kami akan menilai di tanggal 8-12 Desember. Lalu Bapak Ibu bisa cetak kartu UP itu di tanggal 7-8 Desember. Lalu instalasi aplikasi 5 Desember, uji coba 7-8 Desember, UP-nya tanggal 9-10 Desember. Ya. Kita lihat satu persatu bagaimana kita mempersiapkan itu semua ya. Jadi sekali lagi ya, untuk uji kinerja itu ada 3 hal yang harus disiapkan, yaitu RPP yang bagus atau modul ajar gitu ya. Lalu praktek pembelajaran yang direkam, yang divideokan, dibuat yang terbaik ya. Kita upayakan, ini kan praktek ketiga ya ibaratnya ya. Bapak Ibu sudah PPL siklus 1, PPL siklus kedua, sekarang ibaratnya yang siklus ketiga, yang terakhir, yang akan dinilai itu harus tampil yang terbaik ya. Berdasarkan refleksi yang kemarin kita upayakan besok RPP-nya RPP yang terbaik, praktek mengajarnya yang terbaik. Lalu nanti ditambah portofolio, itu namanya uji kinerja. Lalu untuk uji pengetahuan tadi studi kasus, lalu SJT dan PCK. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Ini beberapa apa ini namanya kasus ya yang menyebabkan kita itu gagal UKIN gitu ya. Misalnya RPP yang dibuat dan diupload tidak lengkap. Misalnya RPP hanya nampilkan RPP saja, tidak ada LKPD-nya, tidak ada asesmennya, ya, tidak ada medianya. Jadi yang dimaksud dengan RPP itu lengkap dengan ekor-ekornya. Ada 5 item ya, RPP atau modul ajar, LKPD, bahan ajar, apalagi media dan asesmen. Itu 5 paket ini ya, 5 perangkat ini digabung jadi satu, itu harus disiapkan. Jadi Bapak Ibu mestinya sudah kemarin-kemarin sudah mulai menyusun RPP untuk uji kinerja. Kalau belum segera dibuat. Lalu diskusikan dengan guru pamong. Ya, saya kira insya Allah guru pamong sudah paham betul seperti apa RPP yang terbaik. Ya, harus ada komponen apa saja. Meskipun nanti kita coba diskusikan juga. Juga video yang diupload tidak lengkap. Video banyak disisipi lagu, nggak usah banyak lagu-lagu lah. Pokoknya kalaupun ada background kecil-kecil saja, ya. Video yang diupload tidak bisa dibuka, maka nanti pastikan semua perangkat yang kita gunakan itu kan nanti disimpan di Google Drive, ya Bapak Ibu, disimpan di Google Drive. Lalu nanti disiapkan linknya, itu adalah link yang bisa dilihat oleh semua orang. Jangan sampai dosen sedang semangat-semangat mengisi, dosen sedang semangat-semangat menilai gitu ya, tiba-tiba file yang diklik tidak bisa diakses. Need apa itu namanya? Need access misalnya gitu. Karena kita belum men-setting URL-nya itu sebagai URL yang bisa dilihat oleh orang lain gitu ya. Pastikan itu, jangan sampai keliru. Ada juga kemarin mahasiswa pada nggak lulus UKIN itu karena tidak mengisi portofolio atau yang diisi portofolionya terlalu minimalis sehingga nilainya tidak mencukupi. Ya. Atau mengisi portofolio tapi tidak mengikuti panduan, salah naruh gitu ya. Maka nanti nilainya juga tidak bisa diinput dengan baik gitu ya. Ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu saat UKIN ini. Baik, kita mulai dari bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk UKIN ya. Bapak Ibu, nanti akan ada jadwal
di mana Bapak Ibu akan mengunggah RPP atau mengunggah modul ajar. Kalau saya ngomong RPP atau modul ajar itu berarti lengkap dengan ekor-ekornya ya, lengkap dengan lampirannya, yaitu LKPD, media, bahan ajar, assessment. Tuh, ada 5 pokoknya. Unggah ini ke sistem, nanti akan pada hari Selasa akan ditunjukkan cara menguploadnya ya. Lalu Bapak Ibu, dari RPP yang sudah kita susun itu, kita gunakan untuk mengajar di kelas. Saya kira kalau daring sudah nggak ada lah, saya kira semua luring ya. Durasinya 2 JP Bapak Ibu. Ya, durasinya 2 JP, tapi kalau untuk yang PAUD BK menyesuaikan ya. Jadi minimal 2 JP, kalau 3 JP silahkan nggak apa-apa ya. Jangan hanya mengajar 1 JP. Kalau ini harusnya sesuai jadwal UKIN ya. Tapi tadi itu kalau jadwal UKIN saya melihat itu sekolah sudah ribut itu, sudah pada posisi apa itu? Ujian akhir gitu kan ya. Maka kalau Bapak Ibu tidak bisa arrange UKIN itu di jadwal yang sesuai, yaitu pada saat mungkin siswa sedang asesmen sumatif akhir semester, maka nggak apa-apa lah Bapak Ibu mungkin mengambil datanya dalam pekan ini ya. Kemudian Bapak Ibu nanti selama proses praktek mengajar itu direkam. Ya, tolong apa? Direkam. Saya kira sering menyampaikan kalau bisa rekamannya kita menggunakan 2 kamera. 1 kamera yang stay, yang anteng, yang pakai tripod atau ditaruh di tempat mana yang dia anteng gambarnya sehingga tidak goyang, tidak bikin pusing gitu ya. Jangan kameranya dipegang semua. Jadi ada sisakan 1 kamera yang stay. Mungkin diambil dari pojok mana gitu ya, yang bisa mengambil ruang kelas cukup longgar gitu. Dan tidak melawan arah datangnya cahaya sehingga tidak backlight ya. Pastikan dicek dulu, dicoba dulu ngambil kameranya dari pojok mana gitu yang bagus sehingga tidak gelap gambarnya. Hati-hati saat kita menaruh kamera, kalau melawan datangnya arah cahaya, misalnya melawan jendela, melawan pintu atau melawan lampu misalnya, maka nanti gambarnya akan jadi siluet ya, akan gelap gitu. Namanya backlight. Jangan sampai seperti itu. Jadi ada 1 kamera yang stay, pakai tripod, taruh di tempat tertentu. Nah, kalau ada 1 lagi kamera mobile bagus ya. Gunakan 1 lagi kamera mobile. Itu kamera yang dipegang oleh seorang kameramen, mungkin dia akan digunakan tidak selamanya ya, mungkin saat-saat penting gitu ya. Misalnya saat guru sedang melakukan hal yang penting disorot, saat siswa sedang bekerja penting itu disorot gitu. Ini kamera yang mobile gitu, yang bergerak mengikuti hal-hal menarik apa yang sedang terjadi di kelas gitu. Ya, termasuk ya menggambarkan semua proses pembelajaran ya, saat membuka, inti, penutup, termasuk saat Bapak Ibu menilai proses ya. Itu tolong ditambahkan betul. Kan Bapak Ibu nanti ketika menyusun RPP ada assessment proses ya, misalnya menilai kinerja siswa di lab, apakah siswa aktif atau tidak, apakah siswa sudah melakukan praktikum atau tidak, itu kan dinilai. Itu tampakkan itu. Tunjukkan kalau Bapak Ibu menilai. Ya, tampakkan Bapak Ibu keliling kelompok menilai. Kalau perlu di syuting itu saat menilai itu, dicentang-centangnya itu kelihatan gitu. Supaya tampak kalau memang Bapak Ibu melakukan penilaian proses. Ya, karena yang dinilai nanti tidak hanya penilaian hasil tapi juga penilaian proses. Nah, itu direkam Bapak Ibu ya. Kemudian nanti setelah kita rekam, itu videonya diedit. Durasinya 30-40 menit. Jadi harus mewakili, ada pendahuluan, inti, penutup. Jangan sampai nanti pendahuluannya terlalu panjang ya, intinya pendek, penutupnya pendek. Ini dibuat yang agak seimbang gitu ya. Kemudian nanti peserta akan mengupload video ini bisa ke YouTube, bisa ke Google Drive, nggak masalah gitu ya. Meskipun kalau di sistem yang ditaruh YouTube gitu ya, tapi kalau Bapak Ibu terpaksa pakai Google Drive juga nggak apa-apa. Jadi videonya tadi disimpan di Google Drive atau disimpan di YouTube atau diupload di YouTube gitu. Lalu nanti linknya dikopas, kemudian ditaruh di sistem UKIN. Disiapkan saja dulu itu. Ya, jadi diedit 30-40 menit. Kemudian peserta mengunggah fakta integritas. Ya, nanti di hari Selasa akan ditunjukkan lah fakta integritas itu seperti apa, bagaimana cara mengisinya. Nah, itu kemudian RPP, portofolio video pembelajaran dan fakta integritas nanti diunggah
selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Ada jadwalnya kan tadi sudah. Ngikuti saja jadwal di sana itu. Ikuti jadwal yang tadi saya tampilkan. Oke, kemudian hal-hal yang penting ini tata tertibnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu praktek ya. Pertama apa? Pada bagian awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Jadi kan Bapak Ibu nanti mendaftar ya. Mendaftar ikut UKM PPG. Setelah daftar ikut UKM PPG itu akan memperoleh kartu peserta UKM PPG. Nah, di awal video Bapak Ibu harus memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabar Nur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi IPA. Lalu mungkin kartu itu, kertasnya itu di zoom mungkin ya, di kameranya didekatkan gitu, supaya tampak kalau itu betul-betul Bapak Ibu. Ya, jadi yang untuk memastikan bahwa yang praktek itu memang kita sendiri, bukan orang lain gitu. Loh Pak, kita kan belum punya kartu pesertanya. Udah, untuk video yang ini take-nya belakangan aja. Nanti diedit pas terakhir gitu ya. Kalau yang akan dipraktekkan Bapak Ibu besok ini ya praktek mengajarnya saja. Tapi nanti dipastikan akan disambung dengan video perkenalan seperti ini. Lalu dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi sopan. Jadi ketentuannya rapi dan sopan. Tidak ada ketentuan harus pakai seragam apa itu, tidak. Yang penting rapi dan sopan. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Ini bukan video membuat film yang cut to cut gitu ya. Ada sutradaranya gitu, enggak. Ini video ngajar yang natural kemudian divideokan. Bukan, oh sekarang pembukaan, yuk mulai. Ada sutradaranya gitu, syuting. Hop, stop, ya sekarang lanjut untuk kegiatan inti. Siap? Bukan yang seperti itu. Tapi ini video yang pembelajaran yang runtut gitu ya. Kemudian disuting seperti waktu PPL kemarin. Jadi bukan video kayak film ya, yang ada sutradaranya, ada cut, ada ulangi gitu, enggak. Diatur siswa yang mau tanya siapa, enggak seperti itu ya. Natural saja. Lalu video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 ya. Intinya Bapak Ibu harus sudah selesai PPL 2-nya. Jangan sampai Bapak Ibu belum PPL 2 sudah ngambil data video ya, pastikan sudah. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan instrumen penilaiannya, tenang saja, Bapak Ibu mau pakai K13, mau pakai kurikulum Merdeka, nggak masalah. Intinya nanti kami akan menyesuaikan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai modul ajar, siap. Kalau Bapak Ibu pakai RPP, oke, nggak masalah ya. Sesuaikan dengan kurikulum yang berjalan. Tetapi seandainya pakai modul ajar, tetap saja Bapak Ibu, beberapa hal penting harus kita perhatikan. Misalnya, ini dia. Kalau membuat tujuan pembelajaran, itu harus lengkap. Ada tujuan sikap, ada tujuan pengetahuan, dan ada tujuan keterampilan. Ya, seperti apa format yang saya berikan itu. Meskipun sebetulnya kalau Bapak Ibu mendalami kurikulum Merdeka, yang seperti itu tidak terlalu diperhatikan ya. Yang penting bikin tujuan gitu aja. Tapi khusus untuk PPG ini, tolong perhatikan. Ada tujuan kognitifnya, ada tujuan sikapnya, ada tujuan keterampilannya. Kalau bisa, ya bukan kalau bisa ya, harusnya gitu ya, supaya dapat skornya tinggi. Tujuan untuk ranah kognitif, pengetahuan itu C4, C5, C6. Harus mengandung C4, C5, C6. Gitu ya. Kalau untuk aspek keterampilan sampai bukan hanya melakukan percobaan, tapi sampai melaporkan, menyajikan data, membuat poster, membuat laporan, dan lain-lain semacam itu. Kemudian mohon maaf nanti untuk tujuan juga masih menggunakan pola ABCD dulu ya. Meskipun sebetulnya kalau di kurikulum Merdeka ini nggak dituntut, nggak harus ABCD. Ya kan? Tapi cukup menggabungkan antara kompetensi dan konten selesai gitu ya. Tetapi mohon maaf, khusus untuk kebutuhan PPG ini, kita merumuskan tujuan masih dalam format ABCD. Dan ini harus hot, ada mengandung literasi ya, melalui kegiatan literasi misalnya gitu. Dan ini forsi ya, mengakomodasi collaboration, communication ya, critical thinking, creativity itu diakomodasi. Oke, seperti itu. Kemudian untuk langkah pembelajaran upayakan nanti menggunakan teknologi ya Bapak Ibu ya, feedback ya, entah pakai YouTube, mungkin pretestnya pakai Quizzes, mungkin LKPD-nya pakai live worksheet misalnya seperti itulah. Apa saja yang penting ada penggunaan teknologi. Kemudian kemampuan menjabarkan lingkup materi secara benar ya. Terus kalau bisa nanti sumber belajarnya itu hasil dari
ada yang dari hasil penelitian ya Bapak Ibu ya, pastikan itu. Mungkin kemarin waktu PPL tidak diingatkan oleh dosen atau guru pamongnya, malam ini saya ingatkan, salah satu sumber belajar yang digunakan, tolong ada yang merupakan hasil penelitian, ambil dari jurnal. Ya, kemudian strateginya benar, modelnya benar, ya, kesesuaian antara alat bantu dan media, oke, saya kira yang seperti ini Bapak Ibu sudah oke lah, tidak ada masalah. Kemudian ini dia, harus ada penilaian untuk menggali atau mengetahui kemampuan awal siswa, harus ada pretestnya ya Bapak Ibu ya. Jangan tidak ada pretest. Kalau begitu tidak ada pretest, nilainya nggak ada, kosong ya. Lalu harus ada penilaian proses. Jadi harus nampak waktu Bapak Ibu mengajar itu keliling kelompok gitu ya, kemudian menilai gitu, di syuting gitu, di zoom gitu. Saat Bapak Ibu menilai keterampilan, menilai proses itu di zoom. Lalu harus ada instrumen yang lengkap, yaitu instrumen untuk mengukur aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan tujuannya tadi. Kan tujuannya ada 3, maka masing-masing harus dikembangkan instrumennya ya. Instrumen pengetahuan ya soal gitu ya, soal apa? Pilihan ganda mungkin, IC mungkin. Keterampilan biasanya pakai lembar observasi, sikap mungkin pakai lembar observasi atau angket gitu. Nah itu untuk penilaian. Nah itu dia Bapak Ibu yang penting-penting terkait dengan bagaimana kita menyiapkan RPP yang nilainya tinggi ya, yang skornya tinggi itu kira-kira seperti itu. Untuk yang praktek, saat pendahuluan apa yang harus dilakukan? Harus mengondisikan kelas ya. Jadi pastikan siswa itu siap, lalu memberi motivasi, lalu melakukan apersepsi. Jadi apersepsi itu mungkin melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu pertanyaan pemantiknya diungkap sebagai apersepsi gitu ya. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu menyampaikan pentingnya kompetensi ini, lalu menyampaikan ini dia, garis besar kegiatan pembelajaran. Jangan lupa. Jadi kita sampaikan bahwa pembelajaran kita terdiri dari ini gitu. Ada langkah-langkah yang kita siapkan. Guru mengecek, memeriksa kemampuan awal siswa. Sebaiknya item-item ini diwakili di PPT Bapak Ibu. Di media ya. Jadi saat kita menyusun PPT sebaiknya ini terwakilin item-item seperti ini. Untuk apa? Ya untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Jadi ada slide di PPT yang menggambarkan tentang apersepsi. Ada slide di PPT tentang tujuan pembelajaran. Ada slide di PPT yang ngomong tentang pentingnya kompetensi. Ada slide di PPT yang menggambarkan tentang garis besar kegiatan. Ya. Lalu jangan lupa, ini dia, guru harus memeriksa kemampuan awal siswa. Harus ada. Mungkin kemarin ada beberapa yang entah dosen, entah guru pamong yang mungkin untuk kemampuan awal siswa nggak usah dites. Itu nanti waktunya nggak cukup. Menurut saya sebaiknya tetap dites, karena kalau nggak nanti nilainya kosong. Oke? Nanti nggak ada nilainya. Jadi mungkin ada kelas yang kemarin sempat didiskusikan soal itu, tetap sebaiknya ada pretestnya. Kenapa? Kalau nggak ada pretest, ya nilainya zong. Gitu. Untuk item memeriksa kemampuan awal siswa harus ada. Tapi soal nggak usah banyak-banyak. Ya hanya pretest saja untuk mengetahui kemampuan awalnya siswa itu sudah tahu apa, belum tahu apa gitu aja. Mungkin soal 3 atau 5 soal itu cukup. Ya. Nah, lalu di kegiatan inti, ya ini harus nampak kalau kita paham materinya. Kalau kita mendemonstrasikan keterampilan dengan benar, kita menunjukkan perilaku positif, ya jangan marah gitu ya. Lalu menunjukkan materi secara urut gitu, jangan lompat-lompat, supaya nggak lompat-lompat, PPT-nya yang bagus gitu ya. Lalu guru menyajikan materi secara terpadu, menunjukkan relevansi materi dengan kehidupan nyata ya, jangan lupa dibuat sekontekstual mungkin materinya. Lalu ketika mengajar itu memperhatikan tipek ya, ada teknologi yang dipakai lah ya, seminimal-minimalnya menampilkan video YouTube gitu ya. Syukur-syukur LKPD-nya pakai QR code, lalu Quizzes ya untuk pretest post-testnya misalnya gitu ya. Bapak Ibu pakai Mentimeter, pakai Kahoot, macam-macam lah. Mungkin kalau yang IPA pakai virtual lab, menunjukkan kalau kita menguasai teknologi pembelajaran ya. Lalu guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai dengan sintak, jangan sampai sintaknya kebolak-balik gitu ya. Dan nanti di video tolong
diberi caption ya, mana yang merupakan pendahuluan. Di pendahuluan ada apa? Oh, sedang melakukan apersepsi, ada tulisan apersepsi. Di pojok kiri bawah misalnya gitu ya. Jangan di atas, itu nggak bagus. Sebaiknya kita taruh teks-teks seperti itu, ditaruh di pojok kiri atau pojok kanan misalnya begitu ya. Untuk memberikan informasi ini sedang fase apa atau sedang sintaknya apa gitu ya. Kemudian pastikan Bapak Ibu melakukan assessment for learning, assessment as learning gitu ya. Assessment for learning itu yang seperti apa ya? Memberikan assessment tapi untuk belajar, bukan untuk menggrading siswa ya. Misalnya kita sampaikan apa itu? Soal yang nanti dibahas ya, ada feedbacknya langsung ya, atau membahas pertanyaan-pertanyaan di LKPD itu termasuk assessment for learning-nya, sehingga siswa tahu mana yang salah, mana yang sudah benar gitu. Atau kadang kita juga melakukan assessment as learning ya. Jadi sejak pembukaan sudah ada assessment-nya. Misalnya apa? Bapak Ibu membuat pertanyaan pemantik, itu termasuk assessment as learning. Bapak Ibu memberikan pertanyaan refleksi di penutupan, itu termasuk assessment as learning gitu ya. Kemudian di bagian penutup, apa yang harus ada nih? Menyimpulkan. Jangan sampai terlepas kegiatan menyimpulkan. Ya. Lalu apa? Melakukan evaluasi. Lalu apa? Melakukan refleksi. Lalu apa? Memberikan tugas tindak lanjut. Inilah 4 item yang harus ada di bagian penutup. Kurang dari salah satunya ini, ada nilai yang kurang. Jadi Bapak Ibu nanti baik di RPP maupun di penampilan itu harus muncul itu. Anak-anak, mari kita simpulkan kegiatan kita pada siang hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Misalnya begitu ya. Lalu melakukan evaluasi itu post test gitu ya. Ini namanya post test. Lalu refleksi ya, kita berikan beberapa pertanyaan reflektif. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Apa yang sudah kalian pahami? Apa yang belum kalian pahami gitu ya. Jangan lupa di akhir itu ditutup dengan memberikan tugas tindak lanjut. Karena untuk kegiatan di rumah ya, silahkan kalian baca buku IPA halaman sekian untuk persiapan materi kita berikutnya. Atau apa, tugas yang lain ya. Prinsipnya harus ada tugas tindak lanjut. Yang lain, nah, saat kita mengajar itu harus nampak kita mempesona ya. Ya, pokoknya tampil yang secantik mungkin, yang seganteng mungkin gitu ya. Yang mempesona ya, wajah ceria, jangan cemberut gitu ya. Lalu memperhatikan siswa, ya, serasi busananya, senantiasa menginspirasi anak-anak, berwibawa, tutur katanya yang mantap, ya, artikulatif gitu ya, perilakunya disegani, ya, berpenampilan diri yang tenang, jangan nampak kita itu gerusa-gerusu gitu ya, adil, objektif gitu, tegas, memberi tanggapan kepada siswa, menampilkan percaya diri. Yang pokoknya seperti ini saya kira Bapak Ibu sudah oke lah ya, kan Bapak Ibu dalam jabatan, tidak ada masalah. Lalu ketika mengajar penuh panggilan jiwa, nampak kita sigap, antusias gitu ya. Lalu ikhlas membantu siswa gitu, jangan kayak kita tuh ngajar nggak ikhlas gitu ya. Antusias, nampak semangat gitu. Samapta, bugar ya, nampak kita tuh sudah sarapan gitu ya. Ramah, suka menolong, berempati kepada siswa, itu samapta. Nah, itulah Bapak Ibu tentang cara kita mengajar ya, supaya kita nanti hasilnya bagus. Maka di video harus tampil yang seperti ini ya. Dari pembukaan ini tolong nanti di screenshot boleh nih, pembukaan yang harus ada ini silahkan di screenshot. Pas kegiatan inti yang harus ada ini silahkan di screenshot. Ya nanti filenya saya berikan juga sih. Terus pas kegiatan penutup ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Ditambah lain-lainnya ini memesona, berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa, samapta. Ya, seperti itu sekalian terkait dengan UKIN, yaitu bagaimana kita menyiapkan RPP yang bagus dan video PP yang bagus ya. Tadi kalau RPP saya ulangi lagi nih untuk RPP ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan dari awal saja. Nah ini kalau K13 ini KIKD, indikator SW dan seterusnya, rumusan tujuan seperti ini gitu ya. Lalu langkah pembelajarannya ada tipek segala macam ini. Nanti file seperti ini akan saya berikan. Pastikan di RPP-nya muncul yang seperti ini. Waktu mengajar, pastikan yang seperti ini muncul ini. Mengkondisikan kelas, memotivasi siswa, dan seterusnya sampai kegiatan intinya ini. Lalu kegiatan penutupnya ini, jangan sampai ada yang terlewat. Itulah Bapak Ibu terkait dengan UKIN. Saya minum dulu, mohon maaf.
Nah, ini baru UKIN, RPP, dan video. Di samping itu, UKIN juga ada menyusun portofolio, Bapak Ibu. Apa saja yang harus kita siapkan untuk portofolio itu? Yang pertama adalah dokumen-dokumen bukti kalau selama ini Bapak Ibu pernah melakukan penelitian, pernah melakukan publikasi, pernah bikin PTK, pernah submit artikel di jurnal. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu ya. Kalau nggak ada, semoga item ini yang kosong ini bisa ditutupi oleh item lainnya gitu. Tapi saya berharap Bapak Ibu dalam tahun terakhir pernah bikin PTK ya. Kalau tidak ya kosong gitu. Itu yang pertama. Jadi untuk portofolio yang pertama adalah hal-hal yang terkait dengan penelitian dan publikasi. Silahkan cek Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir pernah nggak bikin PTK? Pernah nggak bikin artikel? Lalu yang kedua, ini melakukan pencarian informasi baru. Yang kedua ya, melakukan pencarian informasi baru. Ya intinya Bapak Ibu ikut diklat, ikut workshop, ikut webinar, gitu ya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang melalui kegiatan tersebut Bapak Ibu bertambah pengetahuannya, bertambah keterampilannya sebagai guru. Dibuktikan dengan sertifikat ya. Biasanya ini nanti buktinya adalah sertifikat. Kemudian kalau ini nomor 2 harusnya punya. Masa iya selama 3 tahun terakhir Bapak Ibu nggak pernah ikut kegiatan apa-apa? Pasti pernah dong. Ya, apalagi selama pandemi dulu Bapak Ibu mungkin ikut banyak webinar ya, banyak diklat-diklat online, itu bisa dipakai. Terus ini Bapak Ibu telah melaksanakan refleksi diri. Nah, ini harus ada. Kalau nggak ada, coba kita upayakan supaya ada. Nanti saya tunjukkan apa itu refleksi diri ya. Terus ini tambahannya adalah Bapak Ibu melakukan inovasi. Inovasi itu ya misalnya Bapak Ibu bikin LKPD, bikin buku ajar, bahan ajar, bikin video pembelajaran, bikin alat peraga, itu melaksanakan inovasi. Itu 4 yang wajib itu ya, 4 yang warna biru ini, penelitian publikasi, pencarian informasi baru, refleksi diri, dan inovasi. Lalu ada tambahan, yaitu barangkali Bapak Ibu juga pernah ikut lomba-lomba dan berprestasi, dapat juara ya, ini prestasi, atau ikut pengabdian kepada masyarakat, jadi panitia-panitia. Kita detailkan Bapak Ibu. Nah untuk teman-teman kita ini yang daljab itu, karya yang bisa diunggah dalam portofolio ini adalah karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nanti dicek, Bapak Ibu kemarin PPG pertama itu tanggal berapa? Ya, jadi dihitung sebagai mahasiswa PPG itu tanggal berapa? Maka dihitung mundur 3 tahun. Misalnya bulan apa kemarin ya kita Bapak Ibu ya? Ini bulan November. September tanggal 18. September 18. Berarti September. Ya, September 2023 mundur September 2022. September 2021 dan September 2020. Jadi karya yang bisa diunggah itu adalah karya yang kita lakukan setelah September tahun 2020 ya, 2020, 21, 22, 23, betul sekali. Nah, karya sebelum September 2020 nggak bisa dinilai. Nanti dosen dan guru pamong akan ngecek, ini sertifikatnya bulan apa? Kok ternyata bulan Agustus 2020, itu nggak bisa dipakai, gitu ya. Jadi harus yang mulai September 2020, ya, terus September 2021, September 2022 sampai 2023 kemarin. Itu yang masih bisa dipakai untuk portofolio kita. Ya, dihitung mundur 3 tahun sebelum Bapak Ibu PPG. Nah, apa saja nih misalnya nih, terbaca apa enggak ya? Kalau enggak terbaca nanti saya terangkan lebih detail nih. Untuk bagian pertama ini penelitian dan publikasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah belum ini membuat publikasi di jurnal internasional, skornya 3. Kalau yang nasional Sinta 1, Sinta 2 skornya 2,5. Jurnal nasional yang belum Sinta 1, Sinta 2, pokoknya yang selain Sinta 1, Sinta 2, skornya 2. Jurnal nasional yang belum ber-ISSN
1,5. Kalau Bapak Ibu pernah bikin PTK dan diseminarkan di sekolah, skornya 1. Bikin PTK tapi belum diseminarkan, skornya 0,5 begitu. Dan seterusnya nih, ada best practice yang diseminarkan di seminar internasional 3 ya. Best practice yang di seminar nasional 2,5. Best practice yang diseminarkan level provinsi 2. Bikin karya tulis ilmiah di media massa 1,5. Yang nasional ya, Kompas, Republika gitu. Kalau media massanya provinsi gitu 1 gitu. Itu adalah untuk item nomor 1, yaitu publikasi. Lalu kalau Bapak Ibu pernah melakukan diklat-diklat, ini dia diklat-diklat. Diklatnya itu JP-nya 30 sampai 80, skornya 1. Jadi kalau punya sertifikat yang kurang dari 30 JP, nanti skornya di bawah 1 gitu aja. Boleh nggak dikumpul? Boleh. Misalnya Bapak Ibu hanya ikut diklat sehari gitu kan, 8 JP, tetap upload saja. Nanti skornya biar dipertimbangkan oleh penilai. Gitu ya. Tapi kalau yang mulai skornya bulat 1 itu adalah kalau JP-nya mulai dari 30. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut diklat-diklat ya. Misalnya diklat apa? Diklat IT, misalnya diklat Microsoft, diklat Quizzes, diklat kurikulum merdeka, apa saja yang ada sertifikatnya gitu ya, maka upload. Jadi sertifikat sekarang mulai diunggah di Google Drive ya. Sertifikat yang masih hard copy itu di-scan ya, di-scan, atau kalau nggak punya scan di foto gitu, lalu disimpan di Google Drive. Tuh, mulai sekarang ditata itu. Lalu dibikin folder-folder itu, folder tentang pencarian informasi baru, ada folder tentang publikasi, karena nanti PTK-nya juga disimpan dalam Google Drive juga ya. Ini kalau bikin PTK atau artikel gitu, itu disimpan di Google Drive juga. Jadi ini sertifikat-sertifikat disiapkan. Berikutnya inovasi Bapak Ibu. Inovasi. Bapak Ibu pernah nggak menulis buku teks yang diterbitkan Kemdikbud? Wah, skornya 6. Buku teks yang diterbitkan nasional ber-ISBN, skornya 3. Buku teks yang diterbitkan tapi belum ber-ISBN, skornya 1. Buku teks yang dicetak sendiri, dipakai sendiri, 0,5. Jadi Bapak Ibu, saking mungkin kita belum pernah bikin buku yang ber-ISBN, ya bikin buku sendiri, dipakai sendiri di sekolahan kita, 0,5 nilainya. Atau Bapak Ibu bikin modul LKPD 1 semester ya, dipakai nasional, skornya 2. Kalau modul LKPD-nya dipakai tingkat kecamatan, provinsi, kabupaten, skornya 1. Kalau modulnya dipakai sendiri, di kelas kita sendiri gitu, nilainya 0,5. Ya, masing-masing ada skornya, menang aja ya. Bapak Ibu juga bisa bikin apa ini, buku apa sajalah ya, 3 gitu. Buku dalam bidang pendidikan 0,5 dan seterusnya. Book chapter 1,5. Termasuk kalau misalnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran, alat peraga, pokoknya yang sifatnya media-media begitu, enggak. Nah, mulai muncul lagi nih. Ya, inovasi ya, intinya inovasi. Lalu yang refleksi nih, semua harus punya refleksi ya. Misalnya itu apa? Refleksi pengembangan diri. Misalnya refleksi tentang perencanaan pembelajaran, refleksi pelaksanaan pembelajaran, refleksi asesmen pembelajaran, itu kan mestinya Bapak Ibu pernah melakukan ya. Contohnya begini Bapak Ibu, namanya refleksi diri gitu. Bapak Ibu kan pasti pernah ya, ketika mengajar di sekolahan dalam 3 tahun terakhir, itu ditinjau oleh supervisor, oleh pengawas, atau oleh kepala sekolah. Ketika beliau datang ke sekolah kita, lalu meminta RPP kita, lalu mereka memberikan masukan-masukan tentang RPP kita, lalu kita catat masukan itu, kemudian didokumentasikan, itu termasuk refleksi diri. Jadi apa itu? Pokoknya kegiatan ketika ada pengawas datang, lalu memberikan saran masukan atas mungkin RPP kita, ada buktinya, ya misalnya RPP-nya dioret-oret gitu ya, atau ada masukan-masukan kita catat dan ditandatangani. Ingat, harus ditandatangani minimal oleh kepala sekolah dan ibu sendiri, bapak sendiri, maka ini bisa diunggah. Itu contoh refleksi diri terhadap perencanaan pembelajaran.
Kalau refleksi terhadap pelaksanaan contohnya apa? Ketika Bapak Ibu mengajar, lalu ada pengawas atau kepala sekolah masuk ke ruang kelas kita, lalu observasi terkait pembelajaran yang kita lakukan. Lalu setelah observasi mereka memberikan saran masukan, lalu saran masukan ini dibukukan ya, ditulis, didokumentasikan dan ditandatangani oleh kepala sekolah, maka itu termasuk refleksi diri. Atau refleksi terhadap asesmen pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu dulu pernah melakukan PH. Lalu hasil PH itu dianalisis pakai Excel gitu ya. Yang mencapai KKM berapa, yang belum mencapai KKM berapa, indikator yang masih lemah apa, rekomendasinya apa gitu ya, pengayaannya apa, remedinya apa, ada keterangan seperti itu, maka itu termasuk refleksi terhadap asesmen pembelajaran. Jadi mudahnya setelah kita PH, nilai kan dimasukkan di Excel tuh, blung gitu, terus nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nilainya berapa, terus skor akhir untuk siswa A, siswa B, siswa C berapa, lalu di bagian bawah diberi analisis. Yang penting analisisnya. Itu apa? Menganalisis rata-ratanya berapa, ya, yang tertinggi berapa, siapa, yang terendah berapa nilainya, siapa, gitu ya. Yang sudah mencapai KKM siapa, yang belum mencapai KKM siapa. Terus indikator mana yang masih lemah siswa itu sehingga perlu diberi remedi, gitu ya. Terus pengayaan apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang sudah sukses belajar. Itu termasuk refleksi diri pada bagian asesmen pembelajaran. Jadi pastilah Bapak Ibu pernah melakukan hal seperti itu. Satu refleksi skornya setengah. Sehingga kalau tiga-tiganya dilakukan ya, refleksi terhadap perencanaan pembelajaran, refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran, refleksi terhadap asesmen pembelajaran, maka sudah ada 3 item itu kalau diunggah, maka masing-masingnya akan nilai setengah, totalnya 1,5. Ya kan? Lumayan itu. Jadi untuk refleksi diri jangan dikosongin. Minimal ini. Selama 3 tahun, berarti kan ada 6 semester itu. Kalau tiap semester Bapak Ibu mengumpulkan 1 refleksi saja, itu sudah terkumpul berapa? 6 refleksi. Ya. Kalau 6 refleksi, di total berarti nilainya berapa? 3 poin. Ya, nah, lumayan itu. Apalagi kalau masing-masing 3-3-nya direfleksikan. Sehingga 1 semester ada 3. Kalikan 6 berapa? Ya kan? Nah, sudah banyak skornya. Jadi untuk refleksi diri harus ada, diupayakan. Ya kan? 1 semester bikin 1 semester bikin 1. Apalagi kalau Bapak Ibu mungkin pernah bikin PTK. Lalu PTK-nya disodorkan kepada teman-teman di sekolah untuk kita presentasikan, mereka memberikan saran masukan, ada berita acaranya, lalu ada saran-saran untuk PTK Bapak Ibu, itu namanya refleksi terhadap kegiatan penelitian. Atau refleksi terhadap karya inovasi. Ya, di sini Bapak Ibu pernah mengembangkan inovasi, misalnya bikin video pembelajaran. Lalu disodorkan video ini kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah memberikan saran masukan terhadap video itu. Maka itu juga termasuk refleksi terhadap karya inovasi. Nah, tapi kalau misalnya tidak, minimal ini loh Bapak Ibu ya, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran, Bapak Ibu punya. Nguploadnya satu persatu ya Bapak Ibu ya. Semuanya tadi, penelitian nguploadnya 1. Kalau ada 2 penelitian, nguploadnya 2 kali, satu persatu gitu. Termasuk pencarian informasi baru. Bapak Ibu punya 5 kegiatan, punya 5 sertifikat, ngunggahnya satu persatu. Jangan 5-5-nya. Kalau hanya 5 sekali, nanti dapat nilainya hanya 1. Maka ikut kegiatan ini sekali, taruh. Lalu nambah lagi kegiatan yang kedua, taruh, begitu. Sehingga nilainya lengkap. Nah, ini 4 item penting dalam portofolio ya, yaitu penelitian publikasi, pencarian informasi baru, inovasi, dan refleksi diri. Ini ada keterangan tambahan ya, misalnya untuk yang penelitian ternyata kita tidak tulisan sendiri, tapi tulisan kelompok, maka nanti kalau kita menjadi penulis utama, maka kita dapat 60%-nya dari skor ini. Tapi kalau kita sendiri ya nilainya udah apa adanya yang di sini gitu ya. Kemudian untuk rubrik refleksi diri ya seperti ini saja pokoknya. Kalau sudah pernah melakukan refleksi terhadap perencanaan pembelajaran setengah kayak gitu. Pelaksanaan setengah, asesmen setengah gitu, tiap semester 1 kali. Kemudian ada tambahan untuk pencarian informasi baru ya, di samping yang tadi, yang tadi kan baru yang 1 nilainya 1 nih ya, yaitu yang JP-nya 30 ke atas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ikut webinar, ikut seminar, ikut workshop yang hanya sehari-sehari gitu, nilainya ada sendiri nih.
ya. Kalau sebagai pembicara skornya ini, kalau sebagai peserta ini. Contoh, Bapak Ibu kan ya pernah lah ya ada kegiatan lokakarya di level MGMP gitu ya. Nilainya 0,1 dan seterusnya. Nanti pokoknya kalau ada kegiatan diikutkan saja, di-upload saja. Kalau ada sertifikat pokoknya upload saja, biarkan nanti dosen dari guru pamong yang menilai gitu ya. Seperti itu. Inovasi juga tadi ada tambahan, tidak hanya yang tadi buku-buku gitu ya. Termasuk misalnya Bapak Ibu ini punya alat peraga ya. Alat peraga sederhana komplek, unggah saja. Termasuk video itu termasuk apa namanya? Masuk dalam karya teknologi. Jadi misalnya Bapak Ibu punya video pembelajaran, taruh aja. Selama pandemi kan kemarin banyak ya Bapak Ibu yang membuat pembelajaran gitu ya, diunggah saja. Itu kemudian untuk prestasi ini ada skornya masing-masing ya. Kalau untuk juara internasional 3, kalau hanya finalis 2. Kalau nasional skornya 2, kalau hanya finalis 1. Kalau ikut kompetisi tingkat provinsi, kalau juara itu skornya 1, kalau hanya finalis nggak dinilai. harus juara gitu kalau provinsi. Kabupaten juga harus juara 1 sampai 5. Kecamatan gugus juga harus juara 1 sampai 5 skornya masing-masing ini. Siapkan kalau ada sertifikat-sertifikatnya segera di-scan, taruh di Google Drive. Kemudian ini untuk pengabdian itu jadi panitia modelnya gitu. Panitia-panitia gitu dari tingkat internasional sampai tingkat kecamatan, asal ada buktinya berupa SK itu bisa diterima. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya pernah jadi panitia 17-an di tingkat kabupaten, nah, kalau jadi ketua skornya setengah, kalau anggota 0,3. Kalau tingkatnya kecamatan, desa, kelurahan gitu ya, sekolah itu skornya 0,3 kalau jadi ketua. Kalau selain ketua skornya 0,2. Intinya ini tapi harus ada SK-nya. Tanpa SK nggak bisa. Harus ada SK. Nah, seperti itu. Lalu untuk kompetisi tadi sudahlah, saya kira ini sudah beres. Nah, ini fakta integritas nanti ada formatnya. Nanti akan diberikan di hari Selasa saya kira detailnya tentang format fakta integritas. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, di screenshot saja bahwa masing-masing item tadi punya skor maksimal. Kalau melebihi ya nggak kepake gitu. Misalnya untuk penelitian dan publikasi skor maksimalnya 4. Kalau Bapak Ibu punya 5 artikel, ya boleh aja diupload semua, tapi tetap nanti skor yang dipakai hanya 4. Refleksi itu maksimalnya 3, berarti minimal Bapak Ibu unggah 6 ya. Silahkan, maksimalkan itu. Untuk yang refleksi, ayo diunggah 6 refleksi. Unggahnya satu persatu ya. Pembelajaran semester 1, pembelajaran semester 2, pokoknya tiap semester itu ya, selama 3 tahun terakhir itu masing-masing 1, sehingga total nanti akan ada 6 refleksi diri gitu, maka skornya maksimal 3. Kalau untuk kegiatan diklat juga maksimal 3. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya 3 sertifikat dengan durasi 32 JP udah cukup ya. Bapak Ibu punya 3 sertifikat yang masing-masing sertifikat itu 32 JP, maka sudah cukup. Karya inovasi 4 ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya video, diunggah aja semuanya. Punya alat peraga, diunggah semuanya. LKPD, modul ajar, diunggah semua. Nanti skor maksimalnya 4. Prestasi maksimal 1,5. Pengabdian pada masyarakat maksimal 1,5. Jadi Bapak Ibu jadi panitia apa saja, cek itu surat tugasnya atau SK-nya, diunggah semua. Nah, itulah Bapak Ibu untuk portofolio, sedangkan nilai akhirnya itu seperti ini Bapak Ibu untuk UKIN ya, yaitu 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7. Jadi memang yang paling menentukan itu adalah nilai RPP dan nilai video pembelajaran. Sedangkan nilai portofolio ya mendukung tetapi hanya 1/7-nya. Ya kan? Kalau untuk skor praktek pembelajaran di mana praktek itu ada 2 item, yaitu RPP dan praktek mengajar, itu 6 bobotnya, 6/7. Itulah Bapak Ibu informasi tentang UKM PPG untuk tahun ini bentuknya seperti itu. Nah, barangkali ada pertanyaan, silahkan.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Pak, saya Pak. Oke, silakan dimulai dari Saya Ibu Sabrina Hatun Pak, dari Aceh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya di sini karena mungkin waktu yang terbatas. Saya tujukan aja pertanyaannya langsung ke pokok masalah. Ini Pak, kalau kita dalam mengadakan PPL, maaf, dalam kita pembuatan video, itu apa harus pas jam yang sudah ditentukan? Apakah lebih baik kurang atau lebih dalam pembuat video satu? Yang kedua Pak, ini saya kan masih ada terkendala dalam e-fakta Pak. Apakah ada hubungannya nanti dengan perkuliahan ini? Mungkin hanya ini aja yang bisa saya tanyakan Pak. Terima Oke, kasih. tentang e-fakta nanti yang bisa membantu teman-teman admin ya, coba tanyakan ke admin atau ketua kelas, tolong dikomunikasikan di grup ketua kelas itu bagaimana solusinya. Terus terang kami kalau dosen ditanya tentang e-fakta kurang paham ya. Oh Itu ya. seperti apa mekanismenya gitu ya. Kalau video upayakan Bapak Ibu kita on time ya, karena ada penilaian tentang waktu ya, yaitu 2 JP. Tapi ketika diedit silakan antara 30 sampai 40 menit. Boleh 30 menit, boleh 35, boleh 40. Gitu ya. Oke. Berikutnya, yang bertanya berikutnya. Ya Pak, mohon maaf Pak, mau tanya. Ya dari Barito Kuala Pak. Pertanyaan saya mengenai ini Pak, kita kan buat video pembelajaran. Apakah dosen dan guru pamong itu sit-in juga Pak, seperti PPL? Oke, Seperti kalau itu saja Pak. Kalau untuk ini nggak ada sit-in. Oh iya Pak, iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bu Ani, silakan Bu Ani. Ya, saya menanyakan videonya. Kalau video full 90 menit itu diunggah atau enggak? Atau cuma editing saja? Yang editan saja? Ya, selama ini yang diunggah hanya yang edit, tetapi tetap disimpan. Karena kemungkinan ada perubahan aturan ya. Kalau yang kemarin-kemarin sih enggak. Hanya yang editan saja yang diunggah. Oh, Tapi seperti tetap itu. disimpan ya. Tetap disimpan. Tetap disiapkan dalam Google Drive. Kalau memang dibutuhkan nanti tinggal upload saja. Oh, okay. Kalau karena yang prajab kemarin itu dua-duanya diunggah. Untuk yang prajab. Baik yang dua-duanya diunggah. Iya, baik yang asli, yang utuh gitu, dengan yang editor yang hanya 30 menit itu, dua-duanya diunggah gitu. Tapi nggak tahu kalau untuk yang prajab. Makanya disiapkan saja. Ada behind the scene-nya berarti, Pak? Ya makanya Bapak Ibu harus membuat video itu natural. Bukan video yang kayak main film ada sutradaranya cut lanjut itu enggak. Pokoknya ngajar biasa di syuting gitu. Oh iya. Terima kasih. Makanya itu untuk mengantisipasi itu, makanya di Prajab kemarin diminta untuk mengupload juga video utuhnya. Jangan sampai kita itu bikin video pembelajarannya itu kayak bikin film. Cut, diulangi yang tadi. Enggak boleh begitu. Harus ngajar normal gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke, berikutnya dari atas dulu ya Bu Veronica. Terima kasih Pak Nur Rohman untuk waktunya. Pertanyaan saya tadi saya melihat tampilan di slide Bapak terkait video pembelajaran UKIN. Itu di slide terakhir ada tentang menampilkan tanggal, bulan, dan jam. Bagaimana Pak teknisnya dalam menampilkan tanggal, bulan, dan jam di video kita? Mohon arahannya. Terima kasih Pak Nur Rohman. Ya, sama seperti kalau kita menuliskan ini pendahuluan ya. Ini kegiatan inti gitu. Tapi di pojok kanan atas ini kecil saja, nggak usah besar-besar. Oh baik Pak, berarti bukan dari tools kamera ya Pak, kita tuliskan. Kalau mau seperti itu juga boleh. Kalau mau seperti itu juga boleh. Tapi pakai caption juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Nur Rohman. Oke. Terus berikutnya Bu Titik. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan Bapak, saya kan baru mengajar di SD itu sekitar dari bulan Agustus, tapi sebelumnya saya mengajar di SMP. Nah, untuk semua portofolio itu kemungkinan besar kan saya waktu masih di SMP. Berarti bisa digunakan nih Bapak. Tetap dipakai saja. Pakai saja. Nuwun sewu, untuk yang sekarang, yang SD ini kebetulan saya juga membuat alat peraga, hanya saja alat peraganya itu karena matematika, apakah bisa digunakan juga Bapak? Sebisa mungkin cari yang IPA Bu ya.
Oh, Nanti begitu. penilainya itu dosen dan guru IPA. Oh, ngaten. Nggih, Ya, terima dan kasih Bapak Ibu Bapak. itu sekarang sedang ikut sertifikasi pendidikan IPA. Nggih, nggih, Gitu nggih. ya. Terima Oke. kasih, nggih, terima kasih. Ya. Kemudian tanpa nama ini SMP Mubarokul Ulum, siapa ini? Jadi bertanya? Kalau enggak ke bawahnya Rahayu Ningsih. Ya Saya, Pak, Pak. saya Pak. SMP Mubarokul Ulum, Pak. Oke, silakan. Monggo. Untuk tadi terkait portofolio, ini saya tadi takut salah nih. Untuk pengabdian masyarakat ataupun SK-SK itu kan biasa di lembaga kita kan banyak sekali kegiatan tuh. Itu bisa diupload nggak Pak itu? Termasuk nggak? Iya, pokoknya semua panitia-panitia itu level sekolah ya. Nah, tadi skornya berapa itu? 0, berapa? 0,2 atau berapa itu? 0,3 kalau apa 2 ya? 0,3. Upload aja. Iya, nggak masalah. Oh iya, itu aja sih Pak. Ya, Makasih Pak. pokoknya seperti tadi ada yang tingkat kelurahan, tingkat sekolahan, nah, kalau ada pakai aja. Oke, siap. Makasih Terus Pak. tadi siapa? Bu Rahayuning ya? Ya, Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk seragam itu tidak harus sesuai dengan misalnya seragam sekolah ya, Pak. Kita bisa menampilkan misalnya seragam ada dari kabupaten kita apa nggih, Pak. Yang penting bebas sopan nggih. Dan tidak harus menggunakan sepatu di dalam kelas misalnya ya, Pak. Karena kan di sekolah saya kalau di kelas itu nggak memakai sepatu. Ya, sesuaikan aja, sesuaikan Oke, dengan kondisi. Kemudian untuk portofolio Pak itu harus 3 tahun terakhir Pak. Misalnya lebih dari 3 tahun terakhir nggak boleh Pak Sabar. Nggak boleh, nggak akan dinilai oleh dosen. Oh, okay. Untuk soal UP itu mirip-mirip soal pretest yang lalu nih Pak. Agak berubah ya. Tadi ada ada tambahan-tambahannya. Itu kita bahas nanti, ada waktunya tentang. Ya, terima UP. kasih Pak Sabar, matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Hendra. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan tentang portofolio, Pak. Salah satunya kemarin pada saat kita mengikuti orientasi PPG ini, apakah itu ada sertifikatnya apa tidak? Karena itu kan orientasi sebelum PPG dimulai. Kemudian yang kedua, nanti di siklus kedua ini kita menyusun best practice. Apakah itu juga bisa diunggah pada tentang apa ya? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karya-karya yang bisa diunggah adalah karya sebelum Bapak Ibu ikut PPG. Jadi kalau best practice kita kan kemarin saat PPG, jadi nggak bisa. Termasuk pembekalan ya, itu sudah masuk menjadi mahasiswa PPG Pak itu Pak. Oh iya. Nggak bisa. Jadi sebelum kita ber-PPG itu yang bisa diangkat. Terima kasih. Oke, berikutnya Linda, Bu Linda. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari Kalimantan Utara Pak. Ya, mohon izin ada beberapa pertanyaan saya di sini Pak. Yang pertama itu pada saat video pembelajaran dilaksanakan di UKI nanti ini Pak, kami kan lagi ujian penilaian akhir semester. Ya, akhir semester. Dan kemudian Pak, waktu pelaksanaannya itu pastinya anak-anak kami atau murid kami itu sedang ujian ya Pak ya. Jadi bagaimana pelaksanaannya itu Pak? Oke, ujiannya kapan Bu? Mulai tanggal 4 Pak, 4 Desember. Oke, Ibu langsung bikin UKI-nya di pekan ini aja. Senin sampai Jumat besok segera ambil data UKI, nggak apa-apa. Daripada Iya Pak. Terus bagaimana dengan tanggal di depannya itu Pak? Pada ya, saat nanti memperlihatkan ini foto dengan biodata itu Pak, seperti apa? Ya, itu kita bikin video terpisah aja, nanti tinggal disambung aja Bu, videonya disambung. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Nah, yang kedua Tapi Pak. jangan lupa pakai baju yang sama mungkin. Oh iya Pak, baik Pak. Tapi ya memang aslinya harus sesuai jadwal, tapi itu tadi
ketika sesuai jadwal malah sedang terjadi UAS ya, sedang Iya, Pak. asesmen akhir semester malah jadi kacau, nggak apa-apa asal Ibu sudah praktek PPL ya. Ketentuannya kan itu sebetulnya. Sudah Iya, PPL 2 sudah. sudah Pak. Maka Sudah PPL maka 1, PPL 2 sudah. maka silakan bimbingan dengan dosen guru pamong untuk segera bikin RPP yang bagus. Dalam pekan ini besok langsung praktek nggak apa-apa. Baik Pak, siap Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian PTK Pak, terkait dengan PTK Pak, saya pernah menjurnalkan PTK saya, hanya waktu dipublishnya itu saya belum sempat ambil yang bukti publishnya itu Pak. Sebenarnya katanya saya hubungi yang mengadakan jurnal PTK itu, katanya sudah ada, tetapi saya cari saya belum dapatkan Pak. Seperti apa itu? PTK saya ada. PTK yang saya jurnalkan itu ada. Apakah itu ya yang saya submit, dan kemudian juga best practice saya juga ada Pak. Itu apakah saya submit juga itu, dan kemudian terkait tadi dengan yang refleksi apa di tentang pembelajaran itu Pak, pernah memang, tetapi tidak tidak ada coret-coretannya Pak, seperti itu. Nah itu yang saya ini kan Pak, pastinya mungkin kosong di yang bagian itu Pak, yang tentang refleksi diri, karena memang tidak sempat saya ya coret-coretnya Pak, atau oret-oretnya seperti itu dan ditandatangani seperti itu. Hanya memang pernah saya lakukan itu. Dan kemudian tentang SK-SK Pak, apakah SK kalau pengabdian di masyarakat ada, saya kepanitaan tahun ini, saya ada kepanitaan Natal, tetapi saya sebagai bendahara Pak, dan kemudian juga di sekolah tahun kemarin saya sebagai sekretaris Pak, dan kemudian SK lagi di PGRI Pak, PGRI kecamatan, apakah itu bisa juga saya submit? Saya sebagai bendahara juga di situ Pak. Demikian pertanyaan saya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Linda, banyak sekali pertanyaannya. Semoga saya nggak lupa ya. Untuk jurnal cari Bu, diusahakan dicari kepada penerbit jurnalnya itu mana toh linknya gitu ya. Kalau nggak nemu ya sudah, berarti PTK-nya saja yang diupload. Skornya beda. Skornya beda. Kalau yang jurnal itu skornya lebih tinggi daripada hanya sekedar PTK. Best practice silahkan diupload. Dua-duanya diupload. Uploadnya satu persatu. Masing-masing ada skor ya. Baik Pak, sertifikat untuk jurnalnya Pak, saya upload juga ya? Iya, kalau memang ada jurnal diupload. Ada. Lalu untuk kepanitiaan nggak masalah, jadi bendahara, jadi sekretaris nggak masalah. Jadi yang nilainya lebih tinggi malah jadi ketua. Kalau non ketua nilainya lebih rendah sedikit, apa-apa, upload saja. Satu lagi apa tadi ya? SKPGRI Pak. Iya, diupload aja, nggak masalah. Dipakai saja. Dipakai saja. Ya Pak. Terima Sudah kasih. semua ya? Ya. Sudah Pak. Ya, Pak Fadilah. Maaf Pak. Ya. Pak Fadilah. Untuk menyambung yang barusan. Oke, silakan Bu. Iya. Menyambung yang barusan. Iya, saya bertanya ini menjadi kepengurusan itu Pak, karena kan pengurusan itu tidak ada tertulis bagaimananya itu loh Pak. Nanti menguploadnya itu seperti apa Pak? Jadi ketua atau bendaharanya berupa apa Pak? Ya kan ada SK-nya kan? Ya kan? Kalau kita jadi panitia kan ada SK. Nah, makanya yang bisa dipakai adalah kepanitiaan yang ada SK-nya. Kalau nggak ada SK nggak bisa dipakai. Yang ada SK-nya. Di SK kan muncul tuh ketua siapa, ya kan? Sekretaris siapa, bendahara siapa. Begitu. Oh iya. Terima kasih Pak. Baik ya, Pak. Pak Fadilah. Ya baik Pak. Saya mau nanya Pak, untuk sertifikat ketika kita melakukan kan ada PMM kan, platform Merdeka Mengajar Pak. Itu bisa digunakan atau enggak Pak ya? Bisa, semua bisa. Silakan. Bapak Ibu ikut kegiatan di SIM PKB, di PMM, asal ada sertifikatnya, pakai saja. Kalau di pengurusan organisasi misalkan di MGP guru gitu,
itu perlu dilampirkan SK yang ada nama kita sebagai apa gitu ya Pak ya? Ya, harus ada. Oke Pak, Ada terima SK. kasih Pak. Ya. Baik. Oke, Bu Isti. Iya Pak, ini terkait dengan portofolio, itu kan tadi ada 4 ya Pak ya? Ya, itu Berapa tadi? Banyak, nggak nyampak. Berapa tadi? 5 ya? Oh ya, seandainya hanya ada minimalnya nggak Pak itu? Jadi nilainya akan dikomben, Bu. Nilai portofolio akan dikomben dengan nilai praktek mengajar gitu dan RPP. Gitu. Nilai minimal 70. Oh gitu. Jadi misal seandainya tidak bisa memenuhi semuanya itu mungkin nggak apa-apa ya Pak ya? Taruh keterbatasan itu. Ya, biasanya ya ini yang banyak kosong itu adalah di penelitian ya. Tidak semua guru itu melakukan penelitian, asal bagian lainnya terisi, insya Allah lulus. Yang jadi masalah kan penelitian enggak, refleksi enggak diisi, ya kan? Oh ya, saya ingat tadi Bu Padilah tadi ya, yang dari Aceh ya. Refleksi dibuat Bu, misalnya itu sudah lalu, dulu pernah ada datang supervisor tapi tidak ada buktinya, dibuat nggak apa-apa, segera dimintakan tanda tangan. Asal memang dulu pernah betul-betul ada kegiatan refleksi itu. Menyambung refleksi itu Pak, formatnya itu seperti bebas. apa? Oh, bebas. Nggak ada ketentuannya, yang prinsip ada informasi kegiatannya apa, kemudian masukannya apa, rekomendasinya apa, ditandatangani. Kalau yang paling gampang sebetulnya adalah refleksi terhadap assessment ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Bapak Ibu kan punya tuh hasil PH atau hasil analisis penilaian Pak. Iya, pokoknya analis penilaian, tapi jangan hanya analisis yang biasa ya, harus ada rekomendasi. Kalau begitu semester depan kita harus memberi perlakuan apa kepada si A, kepada si B, kepada si C, gitulah kira-kira. Harus ada refleksinya. Kalau hanya nilai angka-angka saja, saya kira nilainya rendah, itu nggak akan setengah. Sebisa mungkin ada refleksinya. Terus ini Pak, yang kayak apa PTK seperti itu best practice itu di PDF ya? Ya, semua disimpan dalam PDF, ditaruh di Google Drive, siapkan linknya yang bisa dibaca oleh semua orang. Oh ya, itu ada maksimalnya nggak Pak? Nggak ada maksimal, karena kan yang diupload kan link, jadi link itu nggak bikin berat. Oh gitu. Oh iya. Ya. Jadi kita nggak akan mengupload file di sistem ya, yang kita upload adalah linknya, link Google Drive. Maka itu sudah bisa kita siapkan sejak sekarang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya sertifikat, segera di scan, di upload, ditaruh di Google Drive. Kapan waktu sudah tinggal portofolio, tinggal kita kopas saja linknya gitu. Oh gitu. Jangan mendadak. Ya, terus kekaitannya dengan video Bapak. Video tadi dituliskan apa? Hari, tanggal? Ya, hari, tanggal, tahun. Jam. Ya, jam boleh, nggak apa-apa. Oh iya, ya. Sementara aja Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Sri Zakiati. Maaf, mau bertanya menyambung dari yang tadi file yang diunggah. Itu kan tadi untuk portofolionya kan ada 6, misalnya penelitian itu kan diunggah untuk PDF. Kemudian apakah setiap penelitian itu juga kita membuat linknya untuk Google Drive, Pak? Iya. Maksudnya kan di situ kan ada 6 poin, Mak. Apakah kita setiap poinnya itu membuat link sendiri-sendiri atau bisa global seperti itu, Pak? Link sendiri Bu, harus spesifik Bu. Jangan hanya 6. Bukan hanya 6 Bu. Hati-hati, jangan 6 ya. Tapi setiap kegiatan. Contoh, penelitian ada 3 laporan, ada 3 link. Oke? Kegiatan-kegiatan tadi pelatihan ada 5 sertifikat, ya ada 5 link. Jangan digerombolkan jadi satu. Pokoknya bukan hanya sekedar tiap item ya, pokoknya tiap item ada linknya sendiri-sendiri gitu. Oh ya, maaf untuk kegiatan yang inovasi baru itu kan kemarin saya juga membuat video Pak. Nah itu kan banyak banget videonya, kemudian sudah saya cantumkan linknya. Apakah dari setiap itu juga saya membuat link lagi untuk yang Google Drive secara keseluruhan seperti itu Pak untuk kumpulannya? Videonya ditaruh di YouTube atau di mana? Iya YouTube. Jadi saya ngopinya dari nanti yang ditaruh link YouTube aja. Oh iya. Saya kira dari misalnya saya ngopi di Word, kemudian saya Enggak usah. Copy lagi. Langsung kalau videonya di YouTube, langsung copy paste link YouTube-nya. Oh ya. Oke. Ya, terima kasih Pak sudah. Ya. Itu satu-satu ya Pak di kopinya Pak. Satu-satu. Jangan dikelompokkan. Satu-satu, karena setiap
kita ngasih nilai item, kita ngasih nilai gitu. Kalau dikelompokkan maka Bapak Ibu hanya dapat 1 nilai. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Banyak sekali yang bertanya nih, nanti waktunya sampai malam ini. Kita batasi ya Bapak Ibu ya, sampai 15 menit lagi. Yang belum saya minta siapa ini? Bu Etin sudah belum Bu Etin? Belum Pak. Silakan. Belum Pak. Ini Pak, tadi kan untuk mengupload berbagai macam portofolio harus sendiri-sendiri. Sedangkan untuk upload modul ajar yang terdiri dari modul ajar, KPD, asesmen, bahan ajar. Nah, apakah itu dalam satu folder atau pisah-pisah, Pak? Ya, khusus untuk yang perangkat pembelajaran ada beberapa opsi. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat RPP LK itu dalam satu file. Tapi berat ya. Tapi berat kan? Maka nguploadnya satu persatu tuh, RPP upload, LKPD upload, kan jadi satu folder, betul nggak? Betul? Maka yang di kopas linknya adalah link foldernya. Oke? Khusus RPP loh ya. Yang di kopas adalah link foldernya. Jadi begitu dosen membuka link itu akan kebuka sebuah folder yang isinya RPP sampai assessment. Ketangkap ya? Oke. Pak, mohon maaf Pak, menyambung itu Pak, mohon maaf tadi yang mohon maaf menyambung untuk tadi Pak, kan di sini ada yang RPP menggunakan RPP, menggunakan ini juga Pak, apa itu yang kurikulum merdeka Pak? Modul ajar. Itu bagaimana Pak? Modul. Menggunakan modul ajar Pak. Kalau yang kurma yang diupload ya modul ajar, tapi lengkap dengan LKPD juga. Modul ajar, ada LKPD-nya, ada asesmennya, ada medianya, ada bahan ajarnya, lengkap sama. Oke, makasih Pak. Mohon maaf nih nyala sedikit. Ya. Berikutnya siapa lagi nih? Ini ada lagi Pak, belum selesai. Ya. Untuk membuat video UKIN, tadi kata Bapak boleh dari minggu sekarang ya Pak. Yap. Nah, untuk di perkenalan kan disebutkan saya melaksanakannya tanggal berapa gitu. Nah, itu bagaimana Pak untuk disampaikannya itu sesuai yang misalkan saya melaksanakan hari Selasa tanggal 28 misalnya. Nah, disebutkannya tanggal itu atau tanggal jadwal Pak? Kalau waktu perkenalan nggak perlu ngomong tanggal Bu. Perkenalan cukup saja. Perkenalkan, nama saya Bu Etin, mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Yogyakarta. Kali ini akan melakukan praktek pembelajaran gitu aja. Tapi sambil memegang kartu ya, sambil memegang kartu kartu ujian. Syutingnya besok kalau kartu ujiannya sudah ada. Nanti digabung videonya. Oh, tadi ada tanggal itu di mana Pak? Saya kurang paham. Selama video itu diberi tulisan. Mungkin di pojok kanan atas gitu ya, diberi tulisan tanggal berapa prakteknya. Oh gitu. Apa sedikit Pak? Jadi tanggal tersebut nggak harus sesuai jadwal, tapi sesuai kita pelaksanaan gitu Pak? Ya, sesuai pelaksanaan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ditulis sesuai jadwal ya nggak apa-apa. Karena memang kita memahami saat jadwal UKIN itu sekolah sedang ujian. Nah, kita lalu ngambil data lebih awal, harusnya nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sudah PPL 2. Menyambung Pak, sedikit Pak Bu Etin Pak. Silakan. Untuk itu Pak, untuk pemilihan modul ajar atau RPP, apakah bisa dari siklus 1 atau 2 atau yang baru Pak? Harus baru. Oh, baru. Harus baru. Ya. Jadi ini adalah praktek yang baru. Bukan mengambil dari yang PPL. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Ya. Praktek baru dan materi baru gitu Pak ya? Materi baru. Nyambung boleh. Yang kemarin apa terus diteruskan silakan. Satu lagi RPP atau modul ajar yang lengkap tadi yang baik itu Bapak menyampaikan diikuti dengan berapa? 4 tadi apa saja Pak? Apa itu? Modul ajar atau RPP yang lengkap itu kan diikuti atau dikori dengan 4 atau 6 bagian yang tadi apa? RPP atau modul ajar. Ya. Terus LKPD. Ya. Yang kemarin kita kembangkan biasa LKPD. Terus apa lagi? Bahan ajar. Asesmen. Apalagi ya? Media. 5. Total 5. 5 ya, sudah lengkap ini gitu. Oke, sampun Pak, makasih. Yap. Saya boleh Bapak silakan izin bertanya,
Ya. Kebetulan saya bukan dari IPA, saya dari bahasa Jerman. Oke. Jadi saya mempunyai pertanyaan titipan-titipan dari Jerman. Halo, kok putus? dari kami yang tidak mengajar bahasa Jerman gitu. Jadi untuk portofolio itu boleh tidak dari hasil kami selain mengajar bahasa Jerman begitu. Karena di kami ini ada kepala sekolah juga, ada yang mengajar di SLB juga gitu. Ya, Terus ya pokoknya karya Bapak Ibu lah, karya Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir apa ya diupload aja. jadi Nanti tidak biarkan harus dosen, yang berbahasa Jerman begitu. ya nanti biarkan dosen dan guru pamong yang mengambil kebijaksanaannya seperti apa. Ya, yang kedua tentang kalau jurnal saya pernah mengupload untuk tesis S2 itu kan harus mengupload jurnal ya. Itu boleh dimasukkan. Pokoknya upload saja. Nanti biarkan iya. dosen nilainya berapa itu terserah ya. Mungkin dinilai tapi nggak sempurna kalau bukan tesis gitu ya. Tapi upload saja kalau mampunya. Dan dalam Pertanyaan rentang terakhir, waktu ganti itu udah kotor banget. pertanyaan terakhir, prosedur pendaftaran UP dan UKIN ini bagaimana? Apa nanti dijelaskan lagi di hari Selasa? Selasa atau aja, bagaimana? itu Selasa aja ya. Oh iya. Ya, makasih. Ya, Bu Ika. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Silakan Bu Ika. Silakan Bu Ika. Ya Pak. Satu-satu ya, Bu Ika dulu silakan. Ya. Izin bertanya Pak. Saya dengar Ini kok Pak. double ada 2 yang tanya. Satu-satu ya. Raise hand dulu yang tanya biar gampang. Ini yang sedang satu Bu. Yang sedang saya beri kesempatan Bu Ika. Tolong raise hand biar saya tahu. Saya itu Pak. Dari hasil kami selain mengajar bahasa Jerman gitu. Karena di kami ini ada kepala sekolah juga, ada yang mengajar di SLB juga. Oh, ini ada yang lagi buka video ini. Ya pokoknya buka YouTube itu Pak, kan terlambat. Oke. Oke, hilangi Bu Ika silakan. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya terkait materi UKIN tadi kan itu berbeda dengan siklus 1 dan siklus 2. Apakah materinya itu boleh sama Pak dengan teman kita antara 2 sampai 3 orang mahasiswa? Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, untuk pengeditan video itu seperti kita mengedit video siklus 1 ke siklus 2 kan Pak? Dia dipercepat seperti itu atau di-cut Pak? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, pada dasarnya materi sama nggak apa-apa, tapi nggak boleh sama RPP-nya. Nanti kalau ketahuan nggak lulus dua-duanya. Jadi kalau materinya sama-sama energi, RPP-nya sama, LKPD-nya sama, dicek. Kami kan saling recheck ya antara penilai ya. Jadi kok sama ini Bu Ika sama Bu siapa gitu. Maka dua-duanya nggak lulus. Kita nggak tahu siapa yang bikin kan, maka dua-duanya nggak lulus. Jadi meskipun materinya sama, tetapi perangkat harus dibuat sendiri-sendiri. Gitu ya. Pak Fajarman. Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan saya mengenai apa tadi Pak, pembentukan RPP itu apa bisa dengan RPP yang kemarin itu PP1 atau PP2 atau bisa berkelanjutan itu Pak? Ya, yang jelas jangan pakai RPP yang sudah dipakai untuk PPL ya. Harus RPP yang baru, materi lanjutannya silakan. Oh gitu ya. Karena kan oh gitu ya Pak. Kedua, itu nanti pada saat pengumpulan file itu Pak, apakah sudah ada file yang memang sudah ada ya? Nama-nama file yang harus diunggah nih. Misalnya di portofolio itu nanti ada misalnya SK ini, PPK ini semua nih. Bapak sendiri yang menyiapkan ya. Kalau iya, di sistemnya ada ya Pak. Ini tempat untuk ngupload penelitian, ini tempat untuk ngupload refleksi, ada kolom-kolomnya sendiri. Nanti hari Selasa dikasih tahu Pak. Oke Pak. Bu Deni. Mengenai masalah apa tadi Pak? Soalnya kami juga lagi sama dengan Ibu itu tadi, ujian tanggal 4 kami. Bagaimana itu Pak? Itu udah data tadi, silakan ngambil. Bisa ya. Ngambil minggu ini boleh silakan. Oke, kasih Pak. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan yang sama mungkin bisa di skip ya nanti Bapak Ibu ya. Sudah dijawab, berarti nggak usah ditanyakan lagi. Bu Deni. Ya Pak, izin bertanya Pak. Saya kan sekarang PPG-nya
mata pelajaran biologi. Sedangkan dari awal saya ngajarnya di SD, Pak. Apa boleh portofolionya selama saya ngajar di SD atau gimana, Pak? Ya, sebisa mungkin dipilih selama di SD tapi yang berbau IPA. Oh iya, iya. Diupayakan ya. Nah, Pak. Udah, Pak. Makasih, Pak. yang diupload ya misalnya bikin video yang video IPA, jangan video PPKN misalnya gitu ya. Nanti kami yang nilai nggak ngerti nih PPKN-nya gitu ya. Pak, Oke, saya boleh nggak bertanya? Halo, Pak. Ya, Saya silakan. mau. Ya. Ini Pak, saya kan ngajar di kelas 1. Kelas 1 itu tidak ada pelajaran IPA, Pak. Bagaimana, Pak? Gitu ya. Ya, ada seadanya. Tapi kalau untuk UKIN-nya harus yang kelas 4 ke atas ya. Kalau praktek UKIN. Tapi kalau misalnya karya-karya selama ini silahkan lah. Tapi kalau Enggak. untuk UKIN, Maksud saya gini Pak, praktek UKIN, saya kan di kelas saya sendiri. Apa saya harus pindah kelas? pindah kelas 4 ke atas. 4, 5, 6. Ya oke, terima kasih Pak. Biar ada IPA-nya ya. Ya. Pak, Ya, untuk UKIN, apabila materi kita sudah lewat, kan ini mata ya terakhir nih Pak ya, semester akhir. Terus materinya kan sudah habis. Boleh nggak kita ngulang materi yang awal, keanekaragaman hayati saya nggak apa-apa, biologi? keadaannya begitu. Siap, nggak apa-apa. Ya, makasih Ya, Pak. tapi harus lebih bagus daripada yang dulu. Oke. Bu Yesi. Bu Yesi. Baik Pak, saya mau bertanya tentang ini kan dalam 3 tahun terakhir ini saya kan mengajar di sekolah yang berbeda Pak. Itu bagaimana ya nanti apakah tidak akan jadi masalah terkait Nggak apa-apa. misalkan SK yang saya upload begitu Pak? Nggak apa-apa? Nggak masalah. Kami tahu guru itu kan nggak mungkin hanya di satu sekolahan ya, kadang pindah-pindah nggak masalah. Yang penting ada SK-nya, ada tanda tangan kepala sekolah dan seterusnya. Aman. Oke, siap. Makasih Bapak. Ya, Bu Eros. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, ini terkait portofolio yang di SK itu apakah harus dipakai stabilo atau tidak? Kemudian bagusnya ketika gitu. kemudian itu yang di kegiatan di desa dikasihnya yang sertifikat gitu. Apakah harus minta juga SK-nya atau bagaimana mengingat kejadiannya sudah lama gitu, Pak? Ya. Seadanya Bu, kalau adanya sertifikat ya upload sertifikat, asal ada keterangan ya sebagai apa gitu, bendahara atau apa. Kalau bisa, kalau yang butuhnya SK diberi stabilo yang namanya Ibu Bapak yang mana gitu ya, biar gampang kami menilainya. Berarti itu harus file SK asli atau boleh fotokopi, Pak? Mengingat kalau di stabilo kan berarti SK-nya nanti ada coretannya gitu maksudnya. Takutnya yang lainnya nanti ke depannya butuh lagi gitu. Oh gitu ya. Ya mungkin fotokopi nggak apa-apa ya, asal itu asli ya, dari fotokopi dari asli ya. Atau mungkin digabungkan ya Pak, yang ada namanya mungkin di stabilo, yang lainnya asli gitu, yang ada saja. Berarti fotokopinya yang ada nama kita aja gitu. Ya boleh, monggo. Yang penting sebetulnya nggak stabilo nggak apa-apa sih. Itu cuma mempermudah kami kalau di stabilo kan. Ini toh gitu kan. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Yang belum lagi Pak Agus. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya Pak, saya mau bertanya untuk proses pembuatan video itu kebetulan sekolah kami besok Senin itu sudah ujian praktek gitu. Mungkin tidak terlalu efektif gitu. Namun dicoba untuk praktik tersebut melanjutkan kepada yang materi PPL siklus 2 Pak. Gitu. Jadi EPP-nya mungkin berbeda tapi bahasanya indikatornya masih sama gitu Pak. Boleh nggak? Nggak apa-apa, asal baru ya, artinya melanjutkan materi kan? Ya, melanjutkan ke pertemuan kedua gitu maksudnya. Ya, boleh. Nah, ya. Terus ini Pak untuk sertifikat yang untuk pengabdian masyarakat itu misalkan ada sertifikat donor darah gitu Pak, misalkan ikutan program donor darah mendapat sertifikat, bisa nggak itu Pak masuk? Bukan panitia ya itu ya?
Kayaknya yang diminta Bukan, hanya panitianya itu. peserta Kalau aja di sana itu ikut sebagai gitu. ketua atau sebagai anggota Oh, kan? panitia. Oh, iya. Iya. Oke, seperti itu ya. Oh, iya. Pak, Ya, siap. izin bertanya, Ya, Pak. makasih Pak waktunya. Ya. Assalamualaikum. Pak, izin bertanya. Kalau SK mengajar dari kepala sekolah bisa, Pak? Kalau SK mengajar ya enggak. Ini kepanitiaan ya. Kalau mengajar kan bukan pengabdian pada masyarakat, itu memang tugas kita sebagai guru ya. Jadi yang ditambahkan itu adalah kepanitiaan. Panitia 17-an. Pak. Ekstrakurikuler, Panitia Pak. apa? Ekstrakurikuler sekolah. Ya, unggah aja lah daripada mungkin yang lainnya kosong ya. Tapi diunggah mungkin skornya nggak maksimal tapi ya itu bisalah semoga. Pemilu, Pak, panitia pemilu Panwas, Pak. Oh, boleh. Yang begitu-begitu justru yang benar. Yang kayak gitu-gitu. Jadi pengabdian bermasyarakat. Jadi di masyarakat Bapak Ibu berguna. Jadi panitia 17-an di masyarakat, jadi panitia pemilu, panwas apa segala macam itu yang ditunggu sebetulnya. Silakan. Bu Titik. Terima kasih Bapak. Yang ingin saya tanyakan, jika pembelajaran itu dibuktikan dalam bentuk foto bukan video Bapak, bisakah diunggah? Kemudian tadi saya menyambung yang ketika menjadi panwas, Maksudnya kebetulan pembelajaran itu untuk yang apa Bu? Sebentar. proses pembelajaran yang saya lakukan, misalkan ketika anak sedang praktek begitu, apakah boleh diunggah Bapak? Bukan dalam bentuk video tapi foto. Itu untuk bagian apa Bu? Ketika misalkan praktikum tentang mikroskop gitu, atau Bukan, mungkin maksudnya Ibu mau mengunggah di bagian apa? ini berarti yang karya inovatif nih, Bapak. Oh, karya inovatif ya, karya inovatif harus ada produknya yang difoto ya. Produknya difoto, mungkin waktu pembelajaran difoto juga bisa. Kemudian menurut saya Bapak yang panwas itu kebetulan kan bukan bentuk sertifikat, tapi misalkan kayak semacam tanda pengenal ketika menjadi panwas, name tag-nya begitu, bisakah Bapak? Itu kayaknya agak susah ya. Masa nggak ada ininya, nggak ada SK gitu? Ada dikasih SK, Pak. Ada SK. Harusnya ada SK-nya Bu ya? Ada Pak. Tanyakan, pasti ada SK-nya. Cari kembali SK-nya Bapak. Terima kasih. Kalau hanya name tag gampang banget dibikin Bu. Oh begitu. Ya kan? Iya. Terima kasih Bapak. Oke Bapak Ibu, ini sudah pukul 9. Yang penting-penting banget yang bertanya dua lagi ya. Yang belum Bu Teti. Iya Pak, saya Bu Teti dari NTB mau menanyakan kalau misalnya sertifikat pembina storytelling level nasional itu gimana itu? Masuk mana ya, Pak? Masukin aja. Pengabdian pada masyarakat itu ya. Oh itu masuk pengabdian. Ya. Itu kejadiannya tahun 2014, 2015 dan 2018. Apa bisa itu? Nggak bisa. Harus minimal September 2020. Oke dah. Terima kasih Pak. Ya. Terakhir Pak Rosid Pramono. Terima kasih Pak. Mau tanya Pak untuk refleksi diri. Itu kalau diunggahnya pakai penilaian kinerja guru kan di sekolah kami selalu ada penilaian kinerja guru. Itu bisa nggak Pak? Nanti biar dibaca oleh dosen apakah ada reflektifnya nggak. Khawatirnya penilaian kinerja guru itu hanya formalitas tapi tanpa refleksi ya mungkin diberi nilai tapi tidak maksimal ya. Yang paling bagus itu ada refleksinya. Jadi refleksi ada catatannya sih Pak. Ada catatannya. Ya, jadi rekomendasinya apa, perbaikannya apa itu yang penting. Silakan, nggak apa-apa. Makasih Pak. Oke ya Bapak Ibu. Sudah pukul 9. Pak, mohon maaf Pak. Ya silakan terakhir. Pak, kalau prestasi kita nih Pak, kan kita nggak dapat sertifikatnya, cuma dalam bentuk piala Pak. Untuk misalkan kemarin saya gerak jalan gitu untuk PGRI, kita juara dua Pak. Tapi dikasihnya cuma piala aja, itu gimana Pak? Ya terpaksa difoto pialanya. Pialanya aja difoto Pak. Ya. Baik. Bapak megang pialanya. Oke baik, terima kasih Pak. Ya, tapi cuma perlunya memang kalau piala tuh susahnya tuh nggak ada namanya ya. Iya betul Pak. Karena kita dapatnya cuma piala aja Pak, sertifikatnya nggak ada. Ya, nanti biar dinilai terserah nanti dosennya mau nilai berapa ya.
Ya siap, Tapi pasti nggak terima kasih maksimal Pak. sih, karena itu tidak clear namanya ya. Karena nanti Bapak bisa foto dengan pialanya siapa saja kan bisa itu. Iya, soalnya ini bener Pak, saya dapat cuma pialanya aja. Betul. Oke. Baik ya, Bapak sekalian. Nanti kalau masih ada pertanyaan, masih ada hari Selasa ya. Di sana akan ada sosialisasi lagi terkait persiapan UKIN. Dan insya Allah nanti juga untuk persiapan UP juga ada sendiri waktunya. Terima kasih Bapak sekalian. Saya kira untuk malam hari ini kita bisa akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebanyak Bapak. Pak Sabar. Terima kasih Pak Sabar. Salam sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih ya Pak. Saya end meeting for all Bapak Ibu ya. Ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih.